sore Bu Ambar. Selamat sore Pak Parman. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, agak dingin Pak, monosopo kan hujan. Oh, gitu ya. Iya, Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini dirancang untuk membantu Bu Ambar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan kita nanti akan bekerja sama untuk menentukan solusi yang paling sesuai. Kemudian ini adalah percakapan yang terbuka, jadi nanti jangan ragu-ragu untuk berbagi pemikiran atau nanti bagaimana perasaan Bu Ambar bisa disampaikan. Kemudian bagaimana menurut Bu Ambar? Apakah sudah siap untuk dimulai? iya insya Allah siap Pak. Ya, Ya, baik. siap dan gini Oke, Pak, kita mulai. Ya, kira-kira apa topik atau agenda percakapan kita pada sore hari ini, Bu Ambar? gini Pak, sebenarnya saya itu ini loh, dalam pembelajaran itu saya kurang efektif gitu loh. Artinya pembelajaran di kelas itu mungkin metode yang digunakan itu belum sesuai atau belum optimal nih Pak, dan hasil Gitu. belajar siswa itu tidak seperti yang saya harapkan. Oke, oke, oke. Kira-kira apa yang ingin Bu Ambar dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Tentu saja dengan obrolan kita ini meskipun singkat ya Pak, ini saya Ya. itu apa namanya ingin sharing tentang bagaimana cara menemukan cara baru atau strategi yang baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran saya, khususnya dalam pelajaran pendidikan Pancasila nih Pak di SMP. Nah ini apakah saya nanti perlu mengubah metode mengajar saya, atau mungkin ada pendekatan lain yang bisa saya coba, dan saya juga berharap di sini ingin mendapatkan apa namanya perspektif baru lah, ide-ide baru tentang bagaimana saya itu nantinya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu bisa memotivasi siswa dan membuat mereka lebih aktif, antusias dalam belajar gitu Pak. Oke, 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 baik. Kira-kira untuk situasinya sekarang itu seperti apa, Bu? Situasi sekarang yang saya hadapi ini saya itu merasa bahwa pembelajaran di kelas saya, ya, khususnya pendidikan Pancasila itu berjalan dengan kurang interaktif. Banyak siswa yang pasif ya Pak, pasif, kemudian selama proses pembelajaran mereka cenderung apa namanya tidak bertanya gitu loh, ketika ada pertanyaan tidak menjawab, kemudian tidak memberikan umpan balik. Dan terakhir nilai tugas atau asesmen mereka juga cenderung stagnan. Nah, Oh, gitu. kemudian ini uh, beberapa siswa bahkan menunjukkan penurunan ya Pak, karena pendidikan Pancasila, dan saya merasa mereka itu tidak banyak terlibat secara emosional ya, kurang fokus gitu Pak. Gitu. Kemudian penguasaan terhadap materi mereka juga kurang. Nah ini situasi ini yang membuat saya itu khawatir ya, karena kalau terus berlanjut ya mungkin mereka tidak akan mencapai target, atau biasanya kan kita Iya. ada pembelajaran maka di situ kan ada target pemahaman anak gitu nih. Oke, oke, oke. Kemudian kira-kira menurut Bu Ambar itu dari persoalan-persoalan itu apa sih yang mempengaruhi hal itu, Bu, kira-kira? Yang mempengaruhi ini mungkin saya rasa faktor yang mempengaruhi itu ada banyak ya Pak. Yang pertama mungkin cara saya nih, cara saya menyampaikan materi yang terlalu apa namanya berfokus pada apa
teacher sentris gitulah. Artinya Oh, saya ceramah gitu ya, kemudian siswa merasa jenuh mungkin nggih. Kemudian ya. yang kedua materi, namanya materi pendidikan Pancasila itu kan apa namanya, susah nggih kalau untuk masalah relevansinya itu kita memberikan contoh-contohnya juga susah, sehingga mereka kesulitan dalam mengaitkan apa namanya, pengalaman pribadi mereka. Nah, misalnya kan kalau pendidikan Pancasila kan banyak sejarah ya, misalnya sejarah lahirnya Pancasila. Nah, itu relevansi mereka mengaitkan dengan apa namanya, pengalaman pribadi mereka itu susah. Nah, mungkin selain itu juga ini Pak, saya apa namanya, merasa belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Jadi, Oke, nah, oke. keterbatasan saya di teknologi mungkin ya, jadi kurang memanfaatkan secara maksimal. Kemudian metode pembelajarannya apa, masih ya, kalau pendidikan Pancasila ya ceramah, diskusi, nanti Iya, ada game sedikit gitu kan, nanti paling memutarkan video. Tapi anak iya. sekarang itu saya gumune itu tetap mereka kok tidak bisa Oh, oke. antusias gitu Pak. Oke, Nggih. oke. Kemudian kira-kira situasi yang bagaimana sih yang Bu Ambar inginkan seperti itu? Keinginan saya itu situasi nggih. Itu gini Pak, saya itu pengen menciptakan suasana belajar di kelas itu yang hidup lah. Karena Ya, pendidikan Pancasila ya kan konsep gitu kan. Jadi pengen apa, suasana pembelajaran yang lebih hidup dan dinamis. Kemudian saya pengen siswa itu terlibat aktif, iya. ya, terlibat aktif dalam pembelajaran. Eh, Mereka itu pengennya saya pengennya mereka itu berani bertanya ketika berdiskusi, ya diskusi yang tidak membaca itu lebih pengennya gitu Iya. Pak. Kemudian ada ini apa, sehingga mereka itu bisa termotivasi itulah ketika Iya. pembelajarannya hidup, suasananya mereka aktif itu kan mudah Oke. termotivasi. Iya. Kemudian kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa membuat semua itu terwujud? Jadi apa yang Bu Ambar inginkan itu bisa terwujud kira-kira Ya, apa? kalau terwujud saya rasa ya, ini kan perubahan dalam metode pembelajaran itu kan juga yang paling penting ya Kak. Nah, itu mungkin Iya. kuncinya di situ. Kemudian saya juga perlu mungkin ini ya Pak, mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif nggih, mungkin Iya. atau dengan yang pokoknya yang lebih kekinian lah nggih. Iya. Kemudian ketika tugas itu juga lebih banyak melibatkan siswa, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian kerjasama, kemudian menggunakan media yang lebih menarik, karena selama ini kan media gambar, kemudian video itu menurut saya sudah mencoba ke situ, tapi kok Iya. anak masih saja dengan situasi yang ya mereka Iya. kurang gitu ya. Nah, kemudian materinya juga mungkin dibuat yang lebih simpel sehingga nanti anak itu akan sesuai karakteristik mungkin ini ada Iya. Oke. di situ Kemudian Pak. kira-kira ada gagasan apa kira-kira yang bisa Bu Ambar lakukan untuk memulai perubahan itu, Bu? Hmm, Kalau menurut saya mungkin ini ya Pak, membuat variasi dalam aktivitas pembelajaran ya, lebih variasi lagi mungkin deh. Nah misalnya gini, saya bisa mengganti metode ceramah itu dengan lebih banyak diskusi kelompok mungkin. Kemudian kalau apa, bahan-bahan pembelajarannya lebih banyak ke video mungkin ya Pak. Iya. Kemudian menggunakan teknologi mungkin kuisis dan lain sebagainya gitu nih. Jadi bermain sambil belajar mungkin gitu ya. Oke. Nah, sehingga di situ nanti anak itu akan, kalau menurut saya mungkin akan lebih apa, mindfulness-nya itu ada di Iya. kelas gitu, sehingga aktif Oke. gitu ya. Iya. Oke. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh Bu Ambar
kira-kira untuk mewujudkan keinginan Bu Ambar itu? Ya, mungkin yang pertama modul ajar nggih, rencana pembelajaran itu mungkin lebih variasi metodenya, modelnya itu kan berawal dari bagaimana kita apa merancang model pembelajarannya gitu nggih. Iya. Kemudian nanti termasuk video-videonya mungkin videonya lebih variasi, lebih banyak Iya. gitu, kemudian foto-foto atau gambar-gambarnya seperti itu. Oke. Kemudian apa sih kira-kira yang bisa memastikan bahwa hal itu nanti bisa Bu Ambar lakukan? Ini ya mungkin memantau progres siswa mungkin deh melalui evaluasi atau refleksi diri terkait dan refleksi pembelajaran bersama anak mungkin deh menanyakan kira-kira apa pembelajaran kali ini seperti apa mungkin seperti itu ya, jadi saya bisa mengetahui progresnya seperti apa ini Pak. Oke. Kemudian kira-kira menurut Bu Ambar ini kriteria keberhasilan yang Bu Ambar inginkan itu yang seperti apa? Sesuai dengan masalah saya, jadi kriteria yang keberhasilan ya menurut saya itu ini ya, ketika siswa di kelas itu lebih aktif, kemudian apa dia termotivasi untuk terlibat di dalam pembelajaran saya, dan mungkin kriteria lainnya peningkatan hasil belajar gitu. Tetap guru kan dari sisi kognitifnya kan tetap kita bagaimana anak itu hasil asesmennya itu bagaimana sih gitu kan. Nah, mungkin kriterianya dari itu, dari keaktifan, bagaimana anak aktif di pembelajaran, kemudian hasil asesmennya ada peningkatan atau tidak, meskipun sekarang tidak ada yang namanya apa dulu itu namanya KKM, tapi kan kita punya kriteria terlebih, punya kriteria gitu kan. Oh ini berarti menguasai materi, ini belum. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian kira-kira ada hal lain nggak yang perlu dipersiapkan lagi gitu? Yang perlu dipersiapkan, ini mungkin ini ya mempertahankan motivasi saya ini untuk memperbaiki metode pembelajaran saya. Kemudian saya bagaimana supaya tetap mau belajar ke IT, supaya ya tadi saya sampaikan anak itu biar aktif karena metode pembelajarannya kan bervariasi, kita sering menggunakan game misalnya. Nah, itu melibatkan anak aktif, mungkin itu yang perlu saya pikirkan selanjutnya. Oke, baik. Kemudian, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif yang tadi Bu Ambar sampaikan itu? Setelah saya sharing ya coach dengan Pak Arman, ya ini saya akan mencoba menyusun rencana pembelajaran baru ini yang lebih interaktif dan lebih berfokus pada keterlibatan siswa. Kemudian ini saya akan mempersiapkan alat alat bantu di situ, alat bantu visual maupun teknologi yang bisa mendukung. Ya berarti kan harus mempersiapkan, ada videonya, ada gamenya, berarti harus membuat game dulu seperti itu. Kemudian ini juga akan menerapkan asesmen atau evaluasi yang berkala, bisa asesmen pembelajarannya secara kognitif atau mungkin refleksinya gitu nih Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira kapan Bu Ambar akan memulai langkah-langkah tersebut? Segera nih Pak, mungkin minggu depan ya, karena ini saya sudah mendapatkan ya sharing coaching dari jenengan, ya mungkin segera terapkan minggu depan. Jadi akan dilakukan secepatnya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira siapa yang perlu dihubungi atau dilibatkan dalam proses ini, Bu? Yang pertama dengan
sharing model-model atau metode pembelajaran. Yang pertama ini ya, untuk Kombel, Komunitas Belajar Pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Kemudian nanti saya sharing dengan teman-teman yang IT-nya canggih untuk minta bantuan ya, bertanya-tanya juga. Itu yang mungkin Oke, nanti baik, akan sangat saya luar biasa sekali ya. Kemudian bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya ini ya akan membuat mungkin kayak itu apa, jadwal schedule gitu ya. Schedule Iya. untuk saya butuhnya apa sih yang untuk pembelajaran, misalnya saya perlu menghubungi teman-teman Kombel untuk sharing metode atau model Iya. pembelajarannya, atau bagian IT-nya saya harus menemui guru IT kapan, itu mungkin saya akan lebih membuat itu ya apa namanya, jadwal schedule dan juga evaluasi dirinya, itu juga refleksi diri itu juga. Oke, bagus sekali. Kemudian siapa lagi kira-kira Bu yang bisa kita minta dukungan gitu? Banyak sih Pak, dari kepala sekolah, kemudian teman-teman guru juga kan, tentu saja itu bisa membuat saya apa namanya, belajar banyak dari beliau-beliau yang sudah senior gitu ya, terkait dengan model-model atau bagaimana supaya siswa aktif di kelas, dengan seperti itu. Iya, oke, baik. Ini sudah menuju ke sesi akhir ya dari perbincangan kita pada sore hari ini. Kemudian kira-kira menurut Bu Ambar itu apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini, Bu? Eh, ini ya, jadi yang saya simpulkan atau yang saya dapatkan dari pertemuan kita nih Pak, ini eh, bagaimana siswa itu terlibat aktif itu tidak tergantung pada cara saya menyampaikan, tetapi juga pada Iya, seberapa apa namanya, relevan materinya, tingkat kesulitannya seperti itu nggih. Kemudian oke. memastikan juga di sini terkait dengan pendekatan nih Pak, mungkin pendekatan yang Iya. saya terapkan kemarin kurang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan siswa di kelas seperti Oke. itu. Oke, terima kasih sekali Bu Ambar Soleha, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini itu bisa nanti bisa memberikan hasil yang lebih baik dari dan bisa memecahkan masalah dari apa yang Ibu Ambar pengen diselesaikan seperti itu. Mungkin Terima kasih. cukup sekian dulu Bu Ambar, nanti bisa kita komunikasi lebih aktif lagi di lain waktu. Ya, terima Oke, kasih terima Pak Karman kasih. atas Oke, waktunya. oke, sama-sama. Sehat-sehat selalu, Bu. Ya, terima kasih Pak.